Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini Bu Septi akan menjelaskan terkait salah satu materi dari manajemen pasien safety, yaitu sasaran keselamatan pasien. Yang akan kita fokuskan pada pertemuan ini adalah sasaran keselamatan pasien yang pertama, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Apa itu ketepatan identifikasi pasien? Ya, ketepatan identifikasi pasien adalah bagaimana nanti kita memastikan identifikasi pasien dengan benar, kemudian tidak terjadi kesalahan selama kita melakukan identifikasi pasien. Apa alasan hal ini penting? Jadi kita tahu sendiri bahwa berdasarkan data terutama dari JCE, terdapat beberapa kasus medical error, surgical error, dan kesalahan-kesalahan lain. Dan sebagian penyebab dari kesalahan ini adalah karena salah baik dalam pemeriksaan identitas maupun kemudian tidak mengecek identitas pasien dengan benar maupun kesalahan pada data gelang identitas pasien. Sehingga banyak sekali kasus pasien salah diidentifikasi. Nah, medical error ini mengarahkan kita untuk melakukan bagaimana identifikasi pasien dengan benar, bahwa itu adalah hal penting yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Maksud dan tujuan dari ketepatan identifikasi pasien yang bisa kalian lakukan atau kalian ini kan adalah pertama, tentu saja dengan melakukan identifikasi pasien yang tepat, identifikasi tersebut dapat sesuai, artinya individu yang akan diberikan pelayanan atau prosedur itu benar-benar individu yang memang sesuai atau tepat diberikan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketepatan pemberian pelayanan keperawatan kepada pasien. Bagaimana sih cara kita melakukan identifikasi pasien dengan benar atau dengan tepat? Nah, kita kenal atau kita tahu bahwa rumah sakit selalu memiliki namanya adalah SOP atau standar bagaimana untuk melakukan identifikasi pasien. Namun tentu ada prinsip yang harus kita kenal atau prinsip penting dari identifikasi pasien dengan benar atau tepat. Yang pertama adalah kita menggunakan minimal 2 cara untuk identifikasi pasien. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan menanyakan nama saja, kemudian kita hanya mengecek bednya saja, kamarnya saja. Itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Jadi harus minimal adalah 2 cara. Yang pertama adalah dengan nama pasien, kemudian yang kedua adalah dengan nomor rekam medis atau menggunakan tanggal lahir yang lengkap. Ya, jadi minimal adalah 2 ini, jadi tidak boleh salah satu saja, harus dua-duanya. Nah, ini yang berikutnya yang diberi tanda merah ya, nomor kamar, kemudian tempat tidur pasien tidak boleh digunakan untuk mengecek identifikasi pasien. Nah, Bu, misalnya saya kecek nama pasien kemudian juga dengan nomor kamarnya, boleh tidak Bu? Karena misalnya di sini sudah pakai 2 cara identifikasi, ini tetap tidak boleh dilakukan. Jadi harus menggunakan nama pasien dan menggunakan nomor rekam medis atau tanggal lahir dari pasien tersebut. Nah, untuk berikutnya, kita perlu mengenal juga, yang perlu bisa dikenalkan adalah kaitannya dengan gelang identitas ya, gelang identitas. Jadi nanti kalian juga perlu mengenal apa saja sih gelang identitas yang nanti mungkin akan pasien gunakan, ya akan dipakai oleh pasien. Nah, gelang identitas yang paling umum adalah gelang identitas gender atau jenis kelamin. Ya, nanti biasanya di rumah sakit gelang identitas akan dipasang di tangannya pasien. Untuk pasien laki-laki dia akan menggunakan gelang identitas warna biru. Sedang untuk pasien perempuan dia akan menggunakan gelang identitas warna pink. Nah, nanti di gelang identitas itu akan diberikan barcode identitasnya pasien atau stiker identitasnya pasien yang biasanya meliputi nomor rekam medis, kemudian ada nama pasien, ada tanggal lahirnya pasien, ada juga kadang sampai ke alamat pasiennya. Kemudian juga nanti kalian juga harus kenal gelang identitas atau gelang yang diberikan pada pasien untuk pasien-pasien yang memiliki alergi. Ya, jadi nanti pasien yang memiliki alergi misalnya obat, misalnya alergi zat tertentu atau cairan tertentu, kita akan memberikan gelang warna merah, ya gelang warna merah kepada
pasien. Nah, ini menunjukkan kalau pasien memiliki alergi. Nah, khusus untuk alergi-alergi tertentu, misalnya obat-obatan tertentu, misalnya antibiotik tertentu, pada gelang alergi tersebut juga akan dituliskan nama obat yang dia memiliki alergi terhadap obat tersebut. Itu perlu dituliskan juga di sana. Nah, gelang identitas berikutnya atau gelang yang akan kita gunakan berikutnya adalah gelang resiko jatuh. Nah, ini adalah gelang yang sering kita gunakan untuk pasien-pasien yang memiliki resiko jatuh tinggi. Nah, warna gelangnya adalah warna kuning ya untuk resiko jatuh. Nah, yang berikutnya juga ada gelang warna ungu ya. Ini biasanya diberikan untuk pasien yang dia menyatakan atau menyebutkan bahwa dia adalah kasus DNR. DNR itu adalah do not resuscitation. Artinya do not resuscitation itu adalah jika pasien mengalami henti jantung ya, kondisi seperti itu, pasien memang tidak menginginkan untuk dilakukan namanya resusitasi. Jadi dibiarkan seperti itu. Itu adalah permintaan dari pasien sendiri. Nah, untuk pasien-pasien seperti ini diberikan gelang warna ungu. Sekarang kita bicara kapan sih identifikasi pasien dilakukan. Identifikasi pasien ini dilakukan sebelum yang pertama. Kita sebelum memberikan obat, darah atau produk darah itu wajib yang identifikasi dilakukan. Terus kemudian sebelum kita mengambil darah atau spesimen ya, sampel darah atau sampel yang lain dari pasien, itu kita juga wajib melakukan identifikasi, jangan sampai salah. Terus kemudian sebelum memberikan perawatan dan prosedur. Jadi semua tindakan atau sebelum melakukan tindakan apapun kita wajib melakukan identifikasi dengan tadi menggunakan minimal cara identifikasi. Nah, juga perlu kalau misalnya pada pasien anak-anak terutama bayi, ya bagaimana sih identifikasinya ya? Identifikasi ini biasanya dilakukan sebelum mentransfer ya pasien dari kamar bayi ke kamar ibu. Nah, ini perlu dilakukan. Jadi benar-benar dicek gelangnya, benar-benar dicek bayinya tepat atau tidak sebelum ditransfer. Nah, sekarang kita akan bicara detail terkait dengan prosedur atau cara identifikasinya. Ya. Nah, kita akan bedakan menjadi dua jenis ya. Kita akan lihat pada pelayanan rawat inap, kemudian kita juga akan lihat di bagaimana di pelayanan rawat jalan. Untuk di rawat inap sendiri nanti pun kita juga harus membedakan apakah pasiennya sadar, tidak sadar, atau mungkin tadi anak-anak, bayi, atau mungkin ada pasien yang mengalami hambatan atau gangguan komunikasi. Nah, untuk pasien sadar kita bisa langsung menanyakan nama pasien, kemudian juga mencocokkan dengan tanggal lahir atau nomor rekam medisnya tadi. Ya. Jadi kita tanyakan secara identifikasi aktif ya di sini ya, jadi bukan identifikasi pasif. Identifikasi aktif itu artinya kita benar-benar menanyakan, bukan menyebutkan namanya. Kalau menyebutkan namanya seperti benar ini dengan Pak Agus, nah itu adalah identifikasi pasif, ya itu tidak boleh dilakukan. Jadi identifikasinya aktif. Selamat siang Bapak, tolong disebutkan nama lengkap, kemudian tanggal lahirnya ya Bapak ya. Nah seperti itu. Jadi kita menanyakan, kemudian pasien harus menyebutkan, ya. Setelah pasien menyebutkan, kita mencocokkan dengan gelang yang ada di tangannya pasien atau sudah sesuai atau belum. Kita juga cocokkan dengan surat tindakannya kita atau misalnya daftar obatnya kita ini memang untuk pasien tersebut atau tidak ya, seperti itu. Nah, untuk pasien yang tidak sadar atau bayi atau yang hambatan komunikasi, silakan ditanyakan ini kepada keluarga atau pendamping ya. Jadi sama, tetap kita pakai identifikasi aktif, tidak boleh memakai identifikasi pasif. Kemudian jangan lupa juga cocokkan dengan rekam medisnya tadi ya. Kalau di sini kan kita bisa cocokkan dengan gelang ya, kemudian dengan statusnya pasien. Nah, untuk di pelayanan rawat jalan nanti jangan lupa juga tetap sama sebenarnya prosedurnya ya, kita akan melakukan identifikasi aktif yaitu menanyakan nama pasien dan tanggal lahir sama ya. Kemudian dicocokkan dengan dokumen yang ada. Kenapa dengan dokumen yang ada? Karena di sana nanti mungkin belum mendapatkan yang namanya gelang identitas. Jadi bisa cocokkan dengan rekam pendaftaran dan seterusnya seperti itu.
Untuk identifikasi pasif seperti yang tadi Bu Septi sudah sebutkan, bukan usahakan ya, memang tidak boleh ini dilakukan. Jadi misalnya menyebutkan nama dulu, kemudian menyebutkan tanggal lahir dan identitas dulu, itu tidak direkomendasikan. Jadi Bapak ini benar dengan Bapak Agus, ini benar dengan Ibu Yati. Nah seperti itu nggak boleh. Jadi ditanyakan benar namanya. Bapak tolong sebutkan namanya, Ibu tolong disebutkan nama lengkapnya. Seperti itu ya. Nah, nanti Bu Septi akan sharekan juga videonya. Nanti silahkan diperhatikan videonya untuk bisa kalian pelajari tentang bagaimana sih sebenarnya identifikasi itu dilakukan. Selamat menikmati videonya dulu. Nanti kita akan diskusi di forum yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.